Somba Mori. Saudara, bertemu lagi dengan saya, Romanus Ndau, dalam sesi Anda Berhak Tahu. Lawan rasisme. Beberapa saat lalu, publik Indonesia ramai membahas, memperdebatkan rasisme terhadap Natalius Pigai. Saya membuka sedikit file. Siapa Natalius Pigai ini? Yang publik tahu tentu adalah mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang pasti adalah Natalius Pigai ini adalah putra Papua yang lahir tanggal 28 Juni tahun 1975. Aktivitasnya banyak. Pernah menjadi aktivis Partai Rakyat Demokratik. Ya, pentolannya saat itu adalah Budiman Sujatmiko. Saya kira Anda tahu. Dan PRD ini adalah kelompok anak muda yang kritis, yang bersikap selalu mempertanyakan keabsahan otoritarisme Orde Baru. Ya, dengan tokohnya itu adalah Soeharto. Natalius juga adalah aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Pernah juga aktif di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Juga pernah bergabung di Kontras, ya. Saya kira tokohnya situ adalah Munir. Dan juga pernah menandatangani petisi 28 yang mendesakkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mundur dari jabatannya. Natalius ini juga seorang yang menurut saya cukup produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. Beberapa karyanya antara lain Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua. Buku yang kedua adalah Migrasi Tenaga Kerja Internasional. Buku yang ketiga adalah Anak Indonesia Teraniaya, Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia. Dan buku keempat adalah Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Di beberapa media sosial saya juga melihat beberapa karyanya, hanya saya belum cek betul apa judul buku-buku tersebut. Jadi kalau kita lihat, Natalius ini seorang putra Papua, tentu juga putra bangsa yang potensial. Yang salah satu aktivitasnya adalah mengkritisi rezim penguasa. Dan saya kira dalam alam demokrasi, itu adalah hal yang patut kita hormati. Demokrasi itu membuka ruang untuk perbedaan. Silakan Anda mengekspresikan pendapatmu, pandanganmu. Itulah dijamin dalam demokrasi. Kasus rasisme terhadap Natalius Pigai dilakukan oleh beberapa orang. Pertama adalah Ambrosius Nawaban. Bermula dari kritik Pigai terhadap vaksinasi COVID-19. Dalam sebuah wawancara dengan Karni Ilyas, tokoh pers nasional, tanggal 18 Januari 2021. Pigai mengambil angle hak asasi manusia. Menurutnya, pemerintah tak bisa memaksa warga untuk divaksinasi. Bahkan warga juga
bebas memilih merek vaksin yang ingin dipakai. Dan dengan tegas, Pigai menolak menggunakan vaksin yang dipakai pemerintah, yaitu Sinovac. Merespons pernyataan Pigai tersebut, Ambrosius mengunggah postingan Facebooknya dengan menyandingkan foto Pigai dengan gambar gorila disertai keterangan, Edodoe pace, vaksin ko, bukan Sinovac pace, tapi kopo saudara bilang vaksin rabies. Saya setuju pace. Di postingan lain, Ambrosius juga mengomentari pemberitaan yang berisi pernyataan Natalius bahwa rakyat berhak menolak vaksinasi COVID-19. Katanya, mohon maaf sebesar-besarnya, vaksin Sinovac itu dibuat untuk manusia, bukan untuk gorila, apalagi kadal gurun. Menurut undang-undang gorila, apalagi kadal gurun, tidak perlu divaksin. Paham? Atas dasar itu, Ambrosius dilaporkan oleh Sius Dowan Hiba, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Papua Barat, ke Polda Papua Barat. Tapi kemudian Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono menegaskan, kasus rasisme terhadap Pigai akan ditangani oleh Bareskrim Polri. Bahkan Bareskrim Polri bertindak cepat dengan menetapkan Ambrosius sebagai tersangka. Ambrosius dijerat dengan pasal berlapis, dengan masa tahanan lebih dari 5 tahun. Pasal-pasal dimaksud adalah pasal 45 ayat 2, Yunto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Pasal lainnya juga adalah pasal 16 Junto pasal 4 huruf B ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis, serta pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ambrosius mulai ditahan tanggal 27 Januari 2021. Karena apa yang dilakukan Ambrosius ini adalah sesuatu yang patut disesalkan. Masyarakat Batak di Papua melalui Ketua Kerukunan Masyarakat Batak Provinsi Papua, Kenan Sipayung, dalam siaran persnya di Jayapura mengatakan, tindakan rasisme Ambrosius Nababan patut dikecam. Kerukunan Masyarakat Batak Provinsi Papua meminta pihak kepolisian RI untuk mengusut tuntas serta memproses sesuai hukum dan menegaskan bahwa pernyataan Ambrosius Nababan telah merusak citra masyarakat Batak di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Apalagi pernyataan tersebut bisa membuat salah paham antara suku Batak dan suku-suku lain yang ada di tanah Papua. Kasus rasialisme terhadap Natalius Pigai juga dilakukan oleh Permadi Arya alias Abu Janda. Bermula dari cuitan Natalius Pigai di Twitter Jumat 1 Januari 2021 kepada Hendro Priyono terkait pembubaran Ormas FPI. Kata Pigai, "Ortu mau tanya, kapasitas Bapak di negeri ini sebagai apa ya? Penasehat presiden? Pengamat?
atau aktivis. Biarkan diurus generasi abad ke-21 yang egaliter, humanis, demokrat. Kami tidak butuh hadirnya Dadang Kotua. Sebabnya, Wakil Ketua BIN dan Dubes yang Bapak tawar saya tolak mentah-mentah. Maaf. Abu Janda menanggapi cuitan Natalius Pigai terhadap Hendro Priyono. Permadi Arya alias Abu Janda dalam cuitan Twitter 2 Januari 2021 mengatakan, kapasitas Jenderal Hendro Priyono adalah mantan kepala BIN, mantan direktur BAIS, mantan menteri transmigrasi, profesor filsafat ilmu intelijen, berjasa di berbagai operasi militer. Kau, Natalius Pigai, apakah fasilitas kau sudah selesai evolusi? Belum kau. Atas dasar itu, tanggal 28 Januari 2021, Ketua Bidang Hukum DPP KNPI, Medi Rizka Lubis, melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda terkait ujaran kebencian dengan memakai sara dalam cuitan tanggal 2 Januari 2021. Perihal unggahan Abu Janda di akun Twitter dianggap menyakiti perasaan warga Papua lantaran menghina Natalius Pigai. Medi menilai terlapor melanggar pasal 45 ayat 2 Yunto, pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 2 Yunto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Kabar baiknya adalah Abu Janda dan Natalius Pigai sudah bertemu di Hotel Fairmont, Jakarta 8 Februari 2021. Keduanya sepakat untuk sama-sama menjaga kerukunan sekaligus proaktif untuk membangun negeri. Sekalipun demikian, polisi akan tetap memproses laporan terhadap Abu Janda. Dari kasus tersebut, jelas terlihat siapapun berpotensi menjadi pelaku rasisme. Dari orang biasa, intelektual, bahkan guru besar sekalipun. Seperti yang dilakukan oleh guru besar Leonard di Universitas Sumatera Utara. Apa yang membuat orang bisa terjebak melakukan rasisme? Saya kira nomor satu adalah persaingan. Entah politik, entah sosial, entah ekonomi, ataupun budaya. Dalam politik misalnya, ketegangan politik yang tinggi, yang memaksa orang kadang-kadang menghalalkan segala cara, termasuk dengan melakukan rasisme. Di bidang ekonomi, terlihat sekali rasisme terhadap kawan-kawan kita, kelompok Tionghoa. Ini catatan yang tragis adalah tahun 98. Bagaimana kawan-kawan kita Tionghoa, mungkin karena dipicu oleh rasa iri hati, mereka menjadi korban kekerasan, bahkan perkosaan. Banyak juga yang dibunuh. Bisa juga persaingan karena sepak bola. Nah kalau ini saudara sering menyaksikan rasisme dalam sepak bola yang kadang membuat kita pilu hati. Bagaimana pemain-pemain potensial itu mengalami ledekan, diskriminasi yang membuat mereka kehilangan gairah untuk bermain. Saya kira yang paling fenomenal juga adalah soal
kematian George Floyd di Amerika. Dan saya kira ini adalah terkait dengan politik, persaingan politik di Amerika, di mana Trump yang cenderung mengagungkan orang-orang kulit putih di atas kulit hitam. Atau saya kira Amerika mencatat begitu banyak kasus rasisme yang kemudian memicu perlawanan. Termasuk misalnya adalah pidato legendaris Martin Luther King Agustus tahun 1968 dengan judul I Have a Dream. Pidato itu saya kira sangat fenomenal, karena salah satu poin penting dari pidato itu adalah King mengatakan, saya percaya suatu waktu anak-anak saya tidak dilihat dari warna kulitnya, tapi dari karakter, dari kualitas. Dan saya kira itu pidato yang hebat, yang kemudian 60 tahun kemudian muncul Obama di Amerika, menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden Amerika. Itulah saudara, hal-hal yang memicu terjadinya rasisme. Kadang juga dalam kehidupan sehari-hari, rasisme itu sering kita alami. Saya misalnya saat kuliah di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, lalu berpacaran dengan seorang gadis namanya Atanasia Rima Muhengsi. Setiap kali kami jalan berdua, Rima ini kulitnya putih, rambutnya lurus, matanya sipit. Jadi kalau jalan dengan saya, orang-orang bilang, aduh kasihan sekali ya. Seakan-akan Rima ini tidak ada mata, tidak ada hati. Terima saja laki-laki, ya kan? Katanya saya ini hitam. Padahal saya lihat kulit saya kira saya nggak hitam-hitam amat. Saya ini hitam manis, ya kan? Ada juga cewek yang tidak bisa tidur karena ingat saya, kan begitu. Tentu juga ingat kawan-kawan yang hitam yang lain, kan begitu ya. Bahkan rasisme ini juga untuk menunjukkan keakraban. Kita kalau akrab dengan seseorang, kita bisa panggil dia hitam, bisa panggil dia keriting, dan itu hal yang biasa saja. Bahkan kawan saya, Saiful Bahari, saat dulu saya masih jadi aktivis di LSM Bina Desa Jakarta. Suatu waktu saya dengan istri saya Rima datang ke kantor. Lihat kami jalan bersama, kata dia, Roman, kau kelihatan kayak kacung aja kalau berjalan bersama istrimu. Ya, kadang sih dalam hati, kenapa kawan saya bicara begitu? Tapi karena kami akrab, ya saya tidak sakit hati. Saya senyum-senyum saja, karena menurut saya itu tanda bahwa dia akrab dengan saya. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering begitu. Kadang kita panggil orang si keriting, si hitam, si kribo. Saya kira itu hal yang biasa saja, menunjukkan persahabatan. Tapi satu hal saya mau bicara, mau ingatkan kepada kawan-kawan semua. Rasisme ini memang harus kita lawan. Saudara ingat Perang Dunia I, Dunia II. Itu karena rasisme yang dilakukan oleh Hitler. Karena menganggap suku Arya itu adalah Über alles, di atas segalanya. Dengan sangat arogan Hitler. Dan jutaan orang mati karena rasisme yang dilakukan oleh Hitler dan kawan-kawan dengan partainya Nazi. Pergulatan Amerika juga untuk melawan rasisme itu sangat panjang. Dulu di Amerika itu ada restoran tertulis begini, not for black and dog. Bayangkan, ada restoran yang tulisannya seperti itu. Jadi betul-betul sangat merendahkan. Dan yang juga melegenda adalah politik apartheid di Afrika Selatan, yang kemudian dipatahkan, dihancurkan oleh Nelson Mandela, yang membedakan orang, menempatkan orang kulit hitam sebagai budak, sebagai orang tidak layak dihargai. Jadi sungguh
rasisme itu harus kita lawan. Karena dia menindas kemanusiaan. Dia melawan peradaban. Dan di atas segalanya dia melawan kemanusiaan. Soal sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan untuk melawan rasisme? Menurut saya pertama adalah pendidikan. Mulai dari keluarga. Untuk mulai menghargai siapapun manusia itu. Entah dia ras apapun. Karena itu adalah makhluk yang mulia. Dalam Alkitab dikatakan manusia adalah citra Allah. Karena itu harus dihormati, harus dihargai, harus dimuliakan. Sungguh, perbedaan ras tidak mengurangi kualitas kemanusiaan seseorang. Yang kedua, ini karena saya orang belajar filsafat, itu mengatakan bahwa ada keterbatasan eksistensial yang melekat pada setiap orang sejak ia dilahirkan. Ada filsuf yang mengatakan manusia itu dilempar begitu saja ke tengah dunia tanpa dia punya hak untuk memilih orang tua yang melahirkannya, tempat di mana dia dilahirkan. Kalau saya tanya ke Anda mau lahir di mana? Kalau saya sih jawab inginnya di Korea. Kenapa? Bukan Korea Utara tapi ya, Korea Selatan. Karena sekarang Korea itu adalah simbol dan segala kemajuan. Film-filmnya diminati, digilain oleh begitu banyak orang. Seakan-akan Korea itu penuh dengan pemuda-pemuda tampan, perempuan-perempuan cantik yang luar biasa. Dan juga kemajuan teknologi yang canggih. Kalau Anda nonton K-pop, Korean pop, itu luar biasa. Membius anak-anak hingga orang dewasa. Tapi saudara tahu, apa filosofi di balik K-pop itu? Itu ada dua. Satu adalah hormat kepada orang tua. Jadi siapapun yang lebih tua harus kita hormati. Yang kedua adalah kerja keras. Kalau Anda hormat kepada orang tua dan kerja keras, dijamin Anda akan sukses. Tapi saudara, saya tidak dilahirkan di Korea. Saya lahir di Flores, di sebuah tempat yang udik. Saya tidak bisa menyesali kenapa saya dilahirkan di Flores. Selain saya bersyukur dan yakin bahwa Tuhan pasti punya alasan untuk menciptakan saya di Flores. Dan saya harus bersyukur. Apalagi hari ini, Flores itu semakin mendunia. Kenapa? Karena Komodo. Ia salah satu dari 7 wonderful yang ada di dunia. Itulah saudara, cara-cara kita untuk melawan rasisme. Saya ingin ingatkan satu yang terakhir. Terimalah siapapun, bagaimanapun bentuk kulit, rambut yang ada di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita. Ingat, kalau Anda sebagai saudara tidak menghormati saudaramu hanya karena dia misalnya berambut keriting dan berkulit gelap, mau harap siapa lagi?